Halo pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program acara Sosok. Di samping saya sudah ada Mas Fuadi. Terima kasih Mas Terima sudah kasih meluangkan juga waktu untuk kami. Sehat? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa nih sekarang? Saya lagi menulis buku lagi dan lagi memproduksi film kedua yang diambil dari novel kedua saya, Ranah Tiga Warna. Kira-kira ininya tentang apa ya? Film kedua ini tentang apa? Film kedua ini lanjutan dari film Negeri Lima Menara. Jadi perjalanan tokoh sentralnya Alif ketika dia kuliah. Nah, ketika dia kuliah ini perjalanan hidupnya berganti dengan luar biasa karena dia kehilangan seorang yang dia sayangi. Tapi kemudian dia mencoba melawan hidup yang susah itu dengan berpikir positif dan akhirnya dia bisa sampai merantau jauh ke benua Amerika. Pesan apa yang ada di dalamnya itu? Pesan yang disampaikan di novel Ranah Tiga Warna yang nanti jadi film ini tentang kesabaran. Jadi ada sebuah kalimat syair berbahasa Arab, Man sabara zafira, artinya siapa yang bersabar dia yang beruntung. Jadi kalau kita terus memegang kesabaran, mudah-mudahan suatu ketika kita akan mencapai keberuntungan dan keberhasilan. Wah, luar biasa sekali. Terus waktu film pertama itu keluar, yang dirasain sama Mas Fuadi kayak gimana? Ya, film itu sebetulnya kan di luar dugaan saya karena awalnya saya menulis itu kan menulis cerita novel saja tertulis, tapi kemudian ada yang bilang kenapa nggak difilmkan. Lalu saya pikir apa benar nih mau difilmin, karena kalau difilmkan nanti cerita saya akan berubah gitu kan, akan jadi film 400 halaman dijadikan 2 jam nggak muat. Tapi lama-lama saya berpikir kalau niat saya awalnya bercerita untuk berbagi semangat, berbagi inspirasi, bagusnya pindah medium itu akan memperluas inspirasi itu. Kalau hanya dibaca orang saja, tidak semua orang baca kan. Ada orang nggak pernah baca, maunya nonton aja. Nah, kalau kita pindahkan ke medium film, akan lebih banyak orang diterpa oleh cerita ini. Ya? Banyak yang nangkap. Dan cuma duduk 2 jam dapat cerita gitu kan. Iya, udah kayak baca satu buku ya. Baca novel 4 hari, 5 hari nggak kelar-kelar. Tapi kalau dengan dengan adanya film itu bukannya nanti jadi malas beli bukunya, maksudnya nonton filmnya aja gitu tuh nggak apa-apa kalau kayak gitu? Saya berpikirnya lebih baik cerita ini lebih banyak dirasakan orang baik melalui medium buku atau film. Kalau orang kemudian ada yang nonton film aja merasa udah cukup, ya nggak apa-apa. Yang penting kan pesannya sampai. Oh, yang penting pesannya sampai, mau dari film, mau dari apa. Iya, nggak masalah kalau kayak keuntungan seberapa itu kan ya namanya juga rezeki dari Allah ya. Iya, benar. Terus awalnya gimana sih tertarik untuk nulis? Ada nggak sih tokoh di balik ketertarikan Mas Fuadi untuk terjun di dunia jurnalis ini? Sebetulnya saya beruntung lahir di keluarga yang bertebaran buku ya. Bukan artinya saya lahir di perpustakaan gitu ya. Tapi dulu di rumah kelahiran saya di pinggir Danau Maninjau, kakek saya punya sebuah ruangan yang dipenuhi buku. Mungkin seperti ini ya, jadi dindingnya buku semua gitu. Jadi dari kecil tuh saya sudah akrab dengan buku dan senang membaca buku. Nah, kebetulan ibu saya seorang guru SD senang menulis. Nulis apa? Menulis buku diari. Saya dulu bingung juga nih, ibu saya nulis apa gitu. Pernah diam-diam saya buka tuh, apa sih yang ditulis? Ya nulis kehidupan. Kadang-kadang nulis resep masakan terbaru. Tapi bagi saya itu menarik ya, ternyata kita bisa menuliskan kehidupan kita. Nah, lama-lama saya coba juga, ternyata asik juga menulis kehidupan pribadi. Nah, itu terbawa sampai kemudian saya ke Gontor di pesantren, saya bergabung dengan majalah kampus. Jadi saya kemudian menuliskan bukan hanya kehidupan pribadi, tapi juga suasana di luar saya dalam bentuk berita. Saya kuliah ke Bandung di Unpad, saya bergabung lagi dengan majalah kampus. Nah, itu semakin terasah ya. Makanya kemudian setelah lulus kuliah, saya senang juga akhirnya kemudian jadi wartawan di majalah Tempo. Nah, ini semuanya kan garis lurusnya adalah menulis. Sampai kemudian saya sekolah ke Amerika, saya ngambil media, dan saya masuk jadi wartawan TV waktu itu di Voice of America. Walaupun wartawan TV itu sebetulnya kan menulis juga, konten yang kita bacakan adalah menulis. Nah, itu yang kemudian terbawa terus sampai kemudian saya sampai pada satu titik
Kalau saya menuliskan sesuatu yang ada manfaatnya, itu akan bagus sekali karena itu nasihat dulu dari guru saya. Sebaik-baiknya manusia itu yang paling manfaat buat orang lain. Nah, yang paling gampang berbuat manfaat itu menurut saya nulis. Gak ada modalnya. Iya sih. Modalnya sebatang pulpen, sehelai kertas, sebongkah hati. Tulisan dan jadinya. Sesimpel itu ya ternyata. Udah gitu dengan menulis itu tuh bisa keliling dunia itu tuh hebat banget. Udah kemana aja, Mas? Udah 36 negara. Dan kebanyakan sih diawali dengan menulis ya. Jadi saya pertama waktu masih kuliah itu ikut exchange program ke Kanada. Itu antara lain saya bisa lulus seleksi ya karena saya dulu rajin menulis. Nah, jadi jurinya kemudian mungkin baca tulisan-tulisan saya. Nah, kemudian saya juga ke Amerika itu juga karena menulis. Kemarin belum lama ini saya tinggal di Italia selama sebulan di pinggir danau Lake Como namanya, tempatnya George Clooney tinggal itu. Dikasih sebuah villa, kerjanya menulis juga karena mendapatkan fellowship di sana untuk menulis. Berarti karena suka menulis, jadi nggak menemukan sama sekali nggak menemukan kesulitan gitu. Menulis tuh membukakan pintu-pintu kesempatan kepada kita. Apalagi kalau tulisannya dibaca banyak orang, tulisan kita membantu banyak orang, itu nanti akan terbuka banyak kesempatan. Nah, contohnya saya tiba-tiba bukunya jadi film. Saya kemarin bulan lalu diundang untuk memberikan public lecture di University of California at Berkeley. Dan masuk kelas juga, ikut mengajar mahasiswa itu karena menulis. Jadi novel saya Negeri Lima Menara ini atau bahasa Inggrisnya sudah ada The Land of Five Towers. Itu jadi buku wajib di Berkeley itu untuk 2 mata kuliah. Jadi semua mahasiswa di sana mempelajari bukunya. Hanya mata kuliah 2 mata kuliah itu ya. Jadi mereka wajib baca buku saya. Nah itu kan karena menulis. Awalnya hanya dengan sebuah tulisan kita bisa kemana-mana. Jadi membukakan pintu kesempatan dan pintu dunia kepada kita. Terus kalau misalnya udah difilmkan begini nih, ada lagi nggak sih punya impian-impian lain gitu? Saya tulisannya menginspirasi orang-orang besar gitu-gitu. Ya bagi saya tuh ingin meneruskan tadi ya niat awal membawa manfaat itu. Mudah-mudahan nih buku ini bisa diterjemahkan ke banyak bahasa. Dan di luar itu saya itu membuat namanya komunitas menara. Komunitas menara itu awalnya para pembaca buku saya yang saya ajak kemudian yuk kita bikin sesuatu yang bermanfaat lagi di luar buku. Apa itu? Membantu pendidikan orang yang nggak mampu. Nah, komunitas menara ini menyediakan pendidikan gratis buat yang kurang mampu di usia prasekolah, usia dini ya. Jadi PAUD. Kita bikin PAUD di beberapa tempat yang memerlukan dan rencana kita ini kita ingin punya 1000 PAUD untuk yang tidak mampu. Oh jadi itu mau diperluas juga tuh? Oh iya, cita-citanya 1000 walaupun sekarang kita baru punya beberapa. Oh jadi minat tujuan tersembunyi dari hobinya Mas Fuadi ini menulis yaitu mau mencerdaskan bangsa ya? Sebetulnya nggak tersembunyi juga ya, itu paralel ya. Oh, iya menulis sih. Itu untuk memberi orang semangat, memberi manfaat. Tapi kalau menulis saja hanya tinggal di kepala orang. Kalau kita aksi langsung bikin sekolah, itu orang itu sekeluarga bisa merasakan. Jadi dampaknya harus yang lebih langsung. Jadi nggak hanya menginspirasi tapi juga ada aksinya ya? Benar. Kalau boleh tahu awalnya gimana sih perjuangan untuk mendirikan sekolah yang gratis itu? Awalnya saya sama istri saya waktu itu berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk ada manfaat lebih lanjut. Nah, kita percaya pendidikan lah selalu yang merubah hidup orang. Nah, pendidikan mana yang mau kita bantu? Kan ada pendidikan tinggi, ada pendidikan menengah. Kita akhirnya ngobrol dengan banyak orang. Bahwa ternyata pendidikan usia dini itu sangat penting. Sebutnya itu golden age. Umur 0 sampai 6 tahun itu tuh masa penting sekali membangun karakter manusia. Membangun karakter yang baik, yang kuat. Nah ini sering terlewatkan, apalagi di kalangan orang yang mungkin tidak mampu untuk membayar TK yang mahal. Padahal kalau kita bentuk karakter yang baik, nanti 30 tahun lagi dia dewasa, dia menjadi seorang yang baik. Jadi mungkin tidak korupsi, pintar tidak korupsi, atau kaya tidak korupsi. Sekarang kan yang korupsi pintar dan kaya kadang-kadang.
Nah kita pingin, oh kalau gitu kita bikin aja PAUD. Nah kita memulainya bersama pembaca. Saya bilang sama pembaca saya, kita mau bikin PAUD nih, ada yang berminat nggak mau ikut? Mereka kemudian datang. Jadi kita nyari tempat, kita lihat tempat ini memerlukan, kita sewa tempat, kita chat rame-rame itu gedung sekolahnya. Terus kita rekrut bersama muridnya. Gimana rekrutnya? Kita datangin rumahnya satu-satu. Kita punya checklist, hanya orang yang benar-benar nggak mampu yang boleh. Itu volunteernya udah berapa orang banyaknya? Kalau volunteernya sudah ratusan ya, 600-700an orang seluruh Indonesia ya. Nah cuma kan mereka tersebar, waktu itu yang banyak bantu yang di sekitar Jabodetabek. Kita itu bikin range usianya berapa ya? volunteernya? Volunteernya dari SMA sampai ibu-ibu. Oh ada juga dari SMA? Jadi beragam. Luar biasa sekali. Terus sampai sekarang masih berjalan ya? Diajarkan nggak itu bahasa Arab tuh? Yang kita ajarkan sebetulnya kan karakter ya. Artinya apa? Kejujuran, kerja keras. Salah satu yel-yel mereka manjada wajada. Oh, dijadiin ya? Yel-yel, manjada wajada itu kan artinya siapa yang bersungguh-sungguh dia yang berhasil. Dan itu menjadi spirit dari novel pertama saya. Nah, itu yang kita ajarkan, kejujuran, kebaikan, kerja keras, kesungguhan kepada murid-murid. Tapi itu benar-benar menginspirasi banget loh, satu kalimat yang sangat menginspirasi banget ya. Nah pemirsa, kita bakal ngobrol banyak lagi sama Mas Fuady, tapi setelah yang satu ini.